Kabupaten Buleleng memiliki potensi pertanian yang tak kalah dengan kabupaten kota lain di Bali. Namun, masih ada beberapa daerah tertentu yang perlu disiasati pengolahannya karena kondisi tanah yang kering seperti di Banjar Pundulo, Desa Bungkulan Buleleng. Sektor pertanian di Kabupaten Buleleng sangat pantas untuk dikembangkan. Pada kesempatan ini, Rotary Club melaksanakan penyempurnaan proyek pertanian di Banjar Pundulo, Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng yang terdiri dari Rotary Club Bali Taman dan Rotary Bali Canggu. Rotary Club telah tersebar di 156 negara dengan anggota mencapai 1 juta orang. Seluruh Rotary berada di bawah naungan Rotary Internasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Dana dari proyek pertanian yang dilakukan oleh Rotary Club bersumber dari para donatur yang dihimpun oleh Yayasan Rotary. Rotary Club memiliki berbagai program pelayanan kemanusiaan di berbagai bidang. Dalam pengerjaan proyek di bidang pertanian ini, Rotary Club memanfaatkan limbah dapur untuk pupuk organik. Berbagai sampah dapur dapat dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk difermentasikan. Masyarakat dapat memanfaatkan pupuk organik tersebut untuk menunjang budidaya sayuran maupun buah-buahan. Awal mula tercetusnya proyek pertanian dari Rotary Club diawali sampah rumah tangga yang dibuang begitu saja. Pengolahan sampah dapur menjadi kompos dinilai mampu mengurangi polusi yang disebabkan sampah-sampah yang tidak dimanfaatkan. Sekitar 70% sampah berasal dari sampah dapur. Oleh karena itu, sampah dapur perlu disiasati dan dimanfaatkan demi melestarikan lingkungan. Berbagai sisa makanan yang sering dijumpai menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera. Tumpukan sampah yang tidak diperhatikan dan terbengkalai begitu saja akan menimbulkan berbagai dampak yang mengganggu kesehatan. Jika seluruh masyarakat telah menyadari pentingnya manfaat sampah rumah tangga, secara tidak langsung masyarakat mampu mengantisipasi dampak lingkungan dan kesehatan yang akan terjadi. Hari ini kita mengadakan penyempurnaan hasil dari proyek Rotary, di mana proyek ini dikerjakan oleh Rotary Club Bali Taman dan Rotary Club Bali Canggu. Mungkin saya perkenalkan bahwa ini adalah teman-teman dari Rotary Club Bali Taman, di mana Ibu, kalau kita di Rotary menyebutnya Pas Presiden karena pernah menjabat sebagai klub presiden, Pas Presiden Tuti adalah sebagai primary kontak pertama untuk proyek ini. Kemudian di samping saya adalah immediate Pas Presiden Gong Ayu Rosya, yang pada saat proyek ini dijalankan, beliau menjabat sebagai klub presiden dari Rotary Club Bali Taman. Dan di samping saya ini adalah Rotarian Josephine yang merupakan kontak dari proyek ini, di mana beliau yang mengatur mengenai aluran dana. Di belakang saya adalah teman-teman dari Rotary Club Bali Canggu, di mana ini adalah Presiden Gerit dan ini adalah Presiden-elek Haris. Nah, kita bersama-sama mengerjakan ini karena kita melihat bahwa di sini tanahnya sangat kritis. Kemudian kita juga mendapatkan
penambahan ilmu dari proyek ini, di mana sampah dapur bisa diolah menjadi pupuk organik untuk menyuburkan tanah ini. Nah, untuk prosesnya nanti akan dijelaskan oleh IPP Gongayu Rusya. Saya hanya memberikan penjelasan sedikit mengenai Rotary. Rotary adalah suatu organisasi pelayanan dunia. Jadi di seluruh dunia, Rotary ada di lebih dari 156 negara. Anggotanya sudah lebih dari 1 juta orang. Jadi di mana-mana banyak negara ada Rotary Club. Semua Rotary Club di bawah satu organisasi Rotary Internasional yang berpusat di Amerika. Jadi dana dari proyek ini itu adalah himpunan dari sumbangan-sumbangan para donatur yang dihimpun oleh Yayasan Rotary, yaitu The Rotary Foundation. Diolah di mana dikumpulkan, kemudian dana ini dibagi sesuai dengan kebutuhan. Rotary mempunyai banyak program-program pelayanan kemanusiaan. Jadi sudah beberapa tahun ini Rotary fokus pada 6 area pelayanan, yaitu dari kesehatan, penanggulangan penyakit, itu jadi satu, kemudian air bersih dan sanitasi, kemudian pendidikan, kemudian juga dari itu bidang perdamaian, jadi pengenalan untuk penyelesaian konflik, pengentasan penyakit polio di dunia. Itu yang sudah dikerjakan lebih dari 10 tahun. Jadi di Indonesia kita kenal PIN, itu vaksinnya penyumbang paling besar adalah dari Rotary. Nah, itu mengenai Rotary sedikit aja. Kalau kita bicara Rotary nggak ada habisnya karena banyak sekali. Rotary Club juga berperan dalam mewadahi kelompok ternak maupun kelompok tani di Bali. Proyek yang telah dilaksanakan khususnya pemanfaatan limbah untuk dijadikan pupuk organik nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Rotary Club memiliki prinsip dan menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan sampah. Syah sekali bagi ibu-ibu yang ingin untuk kedepannya memberikan kenyamanan buat kita di rumah tangga, itu kita harus rajin-rajinlah kita sampah kita kumpulkan, kita buat suatu pemupukan yang akan sampah itu akan menjadi sampah organik buat kita. Jadi saya ingin sekali untuk ibu-ibu dan semua adik-adik maupun bapak-bapak semuanya ingin supaya sampah itu janganlah berserakan di mana-mana. Ya, terutama kalau kita sudah membuat sampah organik, kita kumpulkan itu, kita akan memberikan fermentasi, kita membuatkan suatu wadah, dan itu kalau sudah 2 minggu kemudian kita lagi itu bisa kita memahami bagaimana cara pembuatan sampah organik itu. Yang simple aja terlebih dahulu, tidak usah yang besar. Kita di rumah tangga terlebih dahulu, mungkin dari ibu ke ibu akan membuat seperti itu akan lebih nyaman kita di rumah. Terutama sampah-sampah misalnya habis kita makan, potong sayur, potong buah, itu semuanya merupakan suatu sampah yang sangat berguna buat kita semuanya. Itu merupakan menjadi suatu sampah organik yang setelah menjadi pupuk organik itu akan bisa kita untuk menanam sayur di rumah yang kecil-kecil di pot lah misalnya. Dan juga bisa untuk tanam-tanaman, bunga, kesayangan kita, apa yang kita senang itu bisa kita, nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Itu sangat menyenangkan buat kita. Dalam pengelolaan sampah lingkungan, Rotary Club memanfaatkan Velita aktivator, yakni bubuk untuk memudahkan fermentasi dan mempercepat perubahan limbah dapur menjadi pupuk organik. Velita aktivator unggul karena tidak menimbulkan bau dan menjauhkan dari lalat.
mereka bisa mengumpulkan sampah-sampah apa saja yang ada di dapur. Mereka bisa masukkan ke dalam tempat box tadi dan mereka diberikan fermentasi. Itu juga untuk mengurangi adanya kecoa, tikus, dan juga lalat dan juga nyamuk. Itu juga mengurangi limbah-limbah yang baunya busuk. Jadi kita bisa mempergunakan itu semua limbah-limbah itu sebagai pupuk organik. Jadi ibu-ibu rumah tangga sekarang mempunyai kegiatan seperti contohnya ini, mereka bisa dari pupuk itu mereka bisa difermentasi, mereka bisa setelah menjadi pupuk untuk menanam penanaman organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, cabai misalnya seperti itu yang banyak mengandung vitamin C-nya, akan lebih bagus jadinya. Jadi awal mula proyek ini adalah concern kita semua terhadap limbah yang ada di masyarakat kita. Itu menjadi masalah besar bukan hanya bagi Indonesia tapi banyak di seluruh dunia ini. Nah, salah satu yang kita inginkan adalah mengolah limbah yang mana tidak meracuni dunia. Yang kita lakukan adalah dengan pengelolaan secara organik. Ini yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan pastinya berawal dari mana sampah rumah tangga itu. Sampah rumah tangga berawal dari para ibu rumah tangga. Ternyata dari 100% sampah itu hampir 70%-nya adalah limbah rumah tangga. Yang mana pastinya itu banyaknya adalah limbah dari makanan, sayur yang kita beli, banyak yang dibuang kita petik-petik, ya kan? Sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan menjadi sampah. Nah, itu jadi dilema, menjadi dilema yang harus kita selesaikan secara bersama. Daripada itu menjadi sampah menggunung yang akan mengakibatkan penyakit ya dan pencemaran yang sampai sekarang dampaknya menjadi banjir dan macam-macam. Nah, dengan adanya ini kita mencegah itu menjadi lebih parah. Kalau kita semua bersama-sama melakukan ini, pastinya sampah rumah tangga bisa kita kelola lebih baik, mempunyai nilai tambah yang lebih bagus. Yang mana contoh kalau yang di sini menjadi organik. Nah, seperti kita ketahui semua hasil organik mempunyai nilai tambah atau value yang lebih tinggi daripada yang tidak organik. Nah, dampak dari ini semua di rumah menjadi tikus-tikus yang tadinya besar, dia tidak ada makanan, ya kan? Terus kemudian lalat tidak ada. Nah, pembuangan sampah juga tidak repot. Nah, ternyata setelah kita teliti ya Ibu Ana, setelah kita teliti sampah-sampah itu ternyata dari 100% sampah yang ada di tempat pembuangan sampah, itu kalau kita organikkan begini sisa cuma 10%. 10% yang kita tidak bisa kelola itu sudah sampah plastik dan sebagainya sudah diolah secara limbah ya. Nah, terus kemudian dengan adanya pengelolaan yang seperti ini, pastinya itu kita hanya bisa memberikan contoh bahwa ini menghasilkan, gitu kan. Kalau dikelola dengan baik, ada juga yang namanya bank sampah nantinya ya, Ibu Ana ya, menghasilkan uang untuk ibu-ibu rumah tangga. Awalnya tidak, tapi setelah itu silahkan dicoba, pasti menghasilkan uang. Dalam mengelola proyek pertanian, Rotary Club melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari masyarakat umum dan siswa SMK Bali Mandara. Sosialisasi dengan masyarakat dinilai paling penting yang harus dilakukan oleh para siswa. Salah satu wahana sosialisasi adalah kegiatan bertani. Seusai menempuh pendidikan, para siswa diharapkan mampu mengelola sektor pertanian di wilayah masing-masing. Kebiasaan dalam memilah dan mengolah sampah juga ditularkan oleh Rotary Club kepada generasi muda. Selain memilah sampah, kesadaran membuang sampah pada tempatnya harus dikuatkan di masyarakat. Ini proyek sangat bagus. Kami terima kasih untuk Rotary Club Taman Bali dan mereka
wanita aktif dan pintar sekali. Dan mereka sekarang in bahasa Inggris orang bilang piggyback ya on their projects dan proyek mereka. Ya, kami di sana tapi mereka kerja keras. Terima kasih untuk proyek ini. Rotary Club juga bersinergi dengan pemerintah dan mendukung Perda khususnya tentang sampah. Limbah sampah dimanfaatkan oleh Rotary Club untuk dijadikan pupuk bagi budidaya berbagai jenis tanaman ekonomis seperti bunga, sayur, dan buah. Seluruh jenis pertanian tersebut dikelola dengan cara-cara yang alami, salah satunya dengan memanfaatkan pupuk organik. Terima kasih, mungkin saya melengkapi daripada statement daripada teman-teman di sini. Jadi awalnya itu adalah pemikiran yang sangat idealis daripada Rotary Club. Kemudian Rotary Club ini menggandeng kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok tani yang akan dijadikan RCC. Jadi RCC ini adalah nanti yang akan menggetok tularkan daripada proyek ini agar bisa nanti juga kepada warga di sekitar daripada perkebunan ini. Di sini prinsip kami adalah setelah nanti semua menjadi bersih lingkungan, jadi menjaga kebersihan lingkungan, kemudian dampak-dampak yang sangat negatif itu seperti banjir tidak terjadi. Di sini kita tentu punya prinsip. Kita tidak ingin menularkan hal-hal yang buruk kepada masyarakat. Di sini kami tidak hanya melibatkan masyarakat, kami melibatkan juga siswa-siswa. Karena dengan harapan siswa-siswa ini setelah selesai sekolah dia harus terjun ke masyarakat. Jadi mereka sudah tidak canggung lagi pada saat bersosialisasi dengan masyarakat, mereka sudah mempunyai suatu knowledge. Sehingga sengaja kami juga melibatkan siswa-siswa di sini. Kemampuan yang sangat luar biasa dan mereka adalah calon daripada pemimpin-pemimpin kita masa depan. Sehingga kami sangat berkepentingan mengajak mereka untuk nanti mereka pulang ke kampungnya pada saat liburan, mereka akan menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Kemudian nanti saat mereka melanjutkan sekolah dimanapun mereka berada, mereka akan membawa tradisi-tradisi seperti itu. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuat suatu tradisi dari kita untuk kita, yaitu memilah-milah sampah yang terpenting. Setelah kebiasaan kita memilah-milah sampah, kemudian mengolah sampah itu. Kalau di luar negeri itu sudah terbiasa hal seperti itu. Bagaimana kita mengadopsi hal-hal baik itu untuk di negara kita, karena negara kita tidak pernah, di Indonesia ini tidak pernah selesai masalah sampah. Jadi saya ingin, kami semua dari Rotary Club ingin memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat untuk bisa mendisiplinkan diri dari memilah sampah. Hal yang terkecil adalah memilah sampah. Setelah memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah menumpuk dan itu sangat negatif, menyebabkan orang lain menderita. Planning dengan pemerintah kita adalah bersinergi. Pemerintah sudah mempunyai perda untuk pengolahan sampah. PPA sekarang masih dicampur itu antara sampah organik dengan anorganik. Disinilah kami memberikan pemahaman bagaimana mulai sekarang kita harus memisahkan antara sampah organik dengan anorganik. Kedepannya, seluruh komponen masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan limbah rumah tangga demi menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan peningkatan kepedulian, keharmonisan lingkungan sekitar akan terwujud.